Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya, saudara tetap dalam keadaan sehat, kuat, serta berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini. Tuhan tidak pernah salah. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur buat hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada hanya karena anugerah Tuhan saja. Hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami pengertian. Terlebih kami rindu menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya hidup kami pasti diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan tidak pernah salah. Keluaran pasal 14 ayat 21. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras dan membuat laut itu menjadi kering, maka terbelahlah air itu. Saudara, sudah sering kita alami bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan ini seringkali gak masuk akal dan di luar nalar kita. Karena memang kita ini terbatas, sementara Tuhan tanpa batas. Cara Tuhan bekerja dan jalan-jalannya terlalu ajaib untuk dimengerti. Saudara bisa bayangkan, laut dibelah Tuhan. Itu gak masuk akal kita, saudara. Gak masuk akal. Tapi itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Dia tidak pernah salah. Mazmur 139 ayatnya yang ke-6. Mazmur 139 ayat yang ke-6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bahkan Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Kalau jalan kita bisa salah. Tapi kalau jalan dari Tuhan tidak pernah salah. Rancangan kita bisa salah, tapi rancangan Tuhan tidak pernah salah. Sebab Tuhan tidak pernah salah. Cara Tuhan bekerja pernah dialami oleh bangsa Israel saat dipimpin Musa ketika mereka hendak keluar dari Mesir. Dengan pimpinan tangan Tuhan, mereka berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tetapi kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk memerintahkan orang-orang Israel balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Perintah Tuhan ini terasa aneh, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab di situ mereka melihat orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka.
Sehingga hal itu menimbulkan ketakutan yang begitu luar biasa. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah Tuhan salah dalam rencananya untuk melepaskan umat Israel dari tangan bangsa Mesir? Maka jawabannya sama sekali tidak salah. Sebab semua itu sudah dalam rencana Tuhan. Buktinya saudara, dengan kuasa Tuhan, akhirnya bangsa Israel dapat menyeberangi di laut yang kering. Karena Tuhan telah membuat laut Teberau itu menjadi tanah kering. Dikatakan tadi Tuhan menguakkan air laut dengan perantara angin timur yang keras. Padahal saudara, menurut pakar meteorologi, angin timur yang berhembus dari padang gurun itu berhembus sangat dahsyat dan bisa menimbulkan tsunami. Namun apapun yang menurut teori dan pemikiran manusia dapat menimbulkan hal-hal yang buruk di tangan. Namun apapun yang menurut teori dan pemikiran manusia dapat menimbulkan hal-hal yang buruk, namun di tangan Tuhan seringkali justru menghasilkan mujizat yang besar dan dahsyat. Sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun mungkin perintah Tuhan secara manusia kok aneh, kok gak logis, gak masuk akal, maka saudara tetaplah taat kepadanya. Sebab tangannya tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Sama seperti Abraham. Ketika Tuhan suruh dia pergi ke tempat yang Abraham sama sekali gak tahu, gak masuk akal, gak logis. Tuhan menyuruh Abraham pergi ke tempat yang Abraham sendiri gak tahu. Nah, menjadi pertanyaan, mau kemana dia? Lewat mana? Jalur mana? Gak logis saudara. Tapi perlu kita ketahui, Tuhan tidak pernah salah ketika dia berbicara, ketika dia memerintahkan. Tuhan tidak pernah salah. Yang harus kita lakukan adalah tidak memikirkan, tapi taat. Kalau kita coba menganalisa, memikirkan, maka nggak logis saudara. Tapi kalau kita taat, pada ujungnya akan menjadi logis. Sebab campur tangan Tuhan, sebab rancangan Tuhan. Jadi saudara, apapun keadaanmu hari ini, mungkin secara pemikiran manusia gak mungkin, gak masuk akal. Masa iya, masa mungkin? Apakah masih ada harapan? Apakah masih ada kesempatan? Tuhan tidak pernah salah. Segala sesuatu termasuk hidup saudara, pekerjaan saudara, anak saudara, semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan segala sesuatu terjadi tanpa seizinnya. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah salah. Yang perlu kita lakukan adalah percaya kepadanya, berharap kepadanya, taat kepadanya, dan lihatlah seperti halnya laut Teberau itu terbelah dua, menjadi kering, bangsa Israel melewatinya dan mereka selamat. Tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan tidak pernah salah membawa mereka ke depan laut Teberau. Tidak pernah salah, sebab Tuhan sudah buka jalan di situ. Saudara, Tuhan tidak pernah salah di dalam kehidupanmu. Percaya padanya, berharap padanya, taat kepadanya, dan lihatlah jalan akan terbuka, mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini.
Kami bersyukur punya Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Satu hal yang kami percaya, sekalipun keadaan tidak sesuai dengan pemikiran kami, tidak sesuai dengan apa yang ada di hati kami, sekali lagi Tuhan tidak pernah salah. Semuanya akan menjadi indah waktu kami percaya. Semuanya akan menjadi indah waktu kami berharap. Semuanya akan menjadi indah waktu kami taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.